Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatin bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah sifat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan mensifatinya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang memiliki sifat ini dia akan yudriku darajatas shaimil qaim. Dia bisa menyaingi derajat orang yang qiyamul lail, orang-orang yang rajin qiyamul lail, dan juga orang-orang yang rajin salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Itu adalah, ketahuilah bahwasanya adalah husnul khuluq. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatul qa'im as-sha'im. Sesungguhnya manusia itu bisa mengalahkan orang yang puasa dan orang yang sholat hanya dengan akhlak yang baik. Sepertinya sepele, akan tetapi ya, husnul khuluq ini adalah sesuatu yang sangat berat. Pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan ke salah satu yang terberat, yang lalai. Mungkin seorang laki-laki sering lalai, yaitu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sesungguhnya adalah orang yang terbaik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Itu termasuk husnul khuluq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, maka bisa kita lihat ketika kita bermuamalah dengan tetangga mungkin, atau dengan teman kerja, atau dengan orang lain, kita bisa senyum, bisa sabar, bahkan kita bisa hikmah tanpa ada emosi. Akan tetapi ikhwani fillah, jamaah sidang Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan istri kita? Apakah benar kita ketika kita keluar sama seperti ke dalam?
Apakah seperti itu kita bisa melakukan pada keluarga kita? Sedangkan kita menghalalkan perempuan itu dengan bi kalimatillah wa akhadtum bi amanatillah, kalian mengambil dengan amanah, menghalalkan mereka itu juga dengan kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mensifati wa akhadtum mitsaqan ghalidha, kalian telah mengambil perjanjian yang sangat berat. Bahkan kalau kita pahami hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengatakan lau amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartu az-zaujatu an yasjuda li zawjiha. Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka tentu yang pertama kali saya suruh adalah istri untuk sujud kepada suaminya. Dan ini tidak dilakukan kepada ibu dan bapaknya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan hak seorang ayah dan seorang ibu itu putus ketika dia sudah menikah dengan kita. Ketika sudah menikah, maka taatnya adalah taat suami. Maka taat orang tua itu di bawah ketaatan suami ketika memerintahkan pada hal yang ma'ruf. Akan tetapi, jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan khiyarukum linisaihim. Kata Nabi SAW, sebaik-baik seorang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya dan yang paling baik akhlaknya kepada nisaikum, yaitu para wanita kalian. Di sini kita lihat Nabi SAW tidak hanya mensifati dia dengan sempurna akhlak, akan tetapi sempurna iman. Jadi kalau seandainya kita berbuat baik kepada orang tapi buruk kepada wanita kita atau kepada istri kita atau kepada keluarga kita, maka sebenarnya kita adalah kurang imannya. Jadi hadis Nabi SAW ketika mengatakan perempuan itu adalah naqisatu aqlin wa din, mereka itu adalah orang-orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang. Akan tetapi ketika kita tidak berbuat baik kepada mereka, ketika kita menzalimi mereka, maka sebenarnya sama-sama kurang imannya. Karena akmalul mu'minina imanan, kata Nabi SAW. Jadi tidak hanya akhlak saja, akan tetapi ini iman, keimanan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada kita, memberikan amanah bahwasanya istri kita itu adalah amanah kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah baik kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in, karena sesungguhnya para wanita itu atau wanita itu asalnya yaitu Hawa, dia diciptakan dari tulang rusuk. Fa inna a'waja ma fi dhil'i a'lah, karena sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, kalau kalian paksa untuk meluruskan tulang bengkok tadi, kamu akan mematahkannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan mematahkannya adalah tolaquha, sampai menceraikan dia. Kemudian kata Nabi SAW, fa in taraktahu, kalau kalian meninggalkannya, membiarkannya, lam yazal a'waj, maka dia akan terus bengkok. Maka kata Nabi SAW, fastausu bin nisa, maka berwasiatlah kepada wanita itu dengan cara yang baik, dinasihati dengan cara yang baik, diberikan pendidikan dengan yang baik, diberi contoh dengan yang baik, bermuamalah dengan baik, bersabar atas mereka. Kata Nabi SAW, la yafraqu mu'minun mu'minah, seorang suami itu nggak pantas membenci istrinya. Kenapa? Karena in karihta khuluqan radiya minha akhar, kalau seandainya kamu itu membenci satu akhlak istrimu, satu akhlak yang kau benci, atau mungkin tidak hanya satu, mungkin ada beberapa, tapi kata Nabi SAW, radiya minha akhar, tapi pasti ada yang kau ridhoi. Jadi ketika kita merasa istri kita adalah orang yang paling jelek, maka silahkan ditulis kebaikan istri dan kejelekan istri. Kebaikan istri silahkan ditulis. Ketika istri kita melahirkan anak kita, bayangkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, istri kita itu hamil, istri kita itu 9 bulan dalam keadaan berat ya. Kemudian
menyusuinya setelah itu wa wada'athu kurha, kata Allah, melahirkannya pun dalam keadaan berat. Ya. Kemudian setelah itu lahir, dididik anak kita dididik. Setelah itu anaknya dinisbatkan kepada ayahnya, bin fulan. Jadi istri tidak ada bagiannya. Istri itu yang berat-berat tapi tidak ada bagiannya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari sini saja, dari hal ini saja, maka ini sudah keutamaan yang luar biasa. Seorang wanita, maka mereka berhak untuk kita berikan kesabaran. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, yaitu anak dan istrinya, dan saya adalah orang yang terbaik bagi anak saya dan istri saya. Kemudian mungkin ada sebagian orang yang salah memahami bahwasanya kata jantan, seorang laki-laki yang jantan itu adalah orang yang keras, ya. Orang yang kuat, yang tegas, yang keras. Sedangkan kalau kita lihat zaman Nabi SAW, wanita itu ketika zaman jahiliyah, mereka itu sangat dizalimi, sangat keras perlakuan seorang laki-laki terhadap wanita. Bahkan jamaah kaum muslimin, Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika mereka melahirkan anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak wanita itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa? Dosa apa yang mereka lakukan anak wanita itu kok dikubur? Wanita ketika jahiliyah itu ketika kaya, mereka diwariskan kepada orang lain hartanya, akan tetapi mereka tidak menerima warisan. Dan juga wanita ketika jahiliyah itu, mereka ketika haid bahkan disingkirkan dan mereka tidak dijauhkan dari peradaban. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ketika datang Islam, maka semuanya berubah total, dibalik 180 derajat. Bahkan Nabi mengatakan khairukum linisaikum, bahkan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Jadi ketika menilai seseorang itu, maka tanyalah istrinya, itu betul. Ketika seseorang menilai orang lain di luarnya bagus, maka terakhir adalah yang dia tanya adalah istrinya. Maka bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kesabaran kita terhadap para wanita, terutama istri kita, dan tentu wanita itu banyak, ya. Wanita itu ada anak perempuan kita, kemudian ada ibu kita. Maka kesabaran kita terhadap mereka itu adalah kesempurnaan kejantanan seorang laki-laki. Maka ketika ada kekerasan di dalam rumah tangga, ketika seorang laki-laki menganiaya istrinya, dia salah memahami nas-nas yang membolehkan memukul. Naam, betul, ada kalanya wanita itu dipukul, tapi dengan apa? Dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Kalau seandainya, ini sepakat ulama, kalau seandainya pukulan tadi tidak mendidik, bahkan membuat wanita itu makin membesar menjadi-jadi kemaksiatannya mungkin atau kedurhakaannya, maka dilarang untuk dipukul. Bukan berarti Islam itu menggolimi, tidak. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka wanita itu adalah khuliqat min dhil'. Wanita itu adalah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ketika kita keras, pasti akan patah. Tapi ketika kita tinggalkan saja, dia akan tetap bengkok. Maka wastausu bin nisa'i khaira. Maka berwasiatlah baik terhadap para wanita, bersabarlah, didiklah wanita itu, ya. Kemudian ajaklah wanita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan rasa takut kepada kita. Ketakwaannya akan menimbulkan taat kepada suaminya, dan tidaklah ada kebahagiaan di dunia ini kecuali melihat istrinya menjadi wanita solehah. Ketika seorang istri menjadi wanita solehah, maka anaknya juga dalam didikan-didikan yang baik dan menjadi juga anak yang soleh dan solehah, yang dia akan mendoakan orang tuanya walau kita sudah terbujur kaku di liang lahat. Anak-anak kita akan mendoakan kita dengan berkata, Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi ketika saya masih kecil.
dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada anak-anak yang soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika seorang anak Adam itu mati, maka amalannya tinggal 3 saja. Yaitu yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada istri kita, supaya istri kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan menjadi manfaat kita di hari akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatin bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallahu. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dalam awal ayat Allah Subhanahu wa taala mensifati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka ketahuilah bahwasanya pemimpin itu atau seorang yang laki-laki yang jantan adalah kejantanan bukan dengan kekerasan, akan tetapi dengan kasih sayang dan kelembutan. Kemudian kiwamah dalam ayat tadi itu bukan sifat yang keras emosional, tidak. Kalau seandainya sifat itu adalah sifat yang disifati dalam Al-Quran, maka jahiliyah sudah melakukannya, akan tetapi tidak. Yang dimaksud kiwamah di situ adalah perlindungan dan juga bimbingan kepada para wanita. Kemudian juga yang ketiga, poin yang terakhir, jangan sampai kita mengatakan bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin wa din, sedangkan kita tidak paham para wanita itu adalah orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya, sedangkan kita menyangka bahwasanya kita lebih sempurna. Kalla, sekali-kali tidak. Bisa jadi wanita itu lebih sempurna daripada kita, akan tetapi mereka diciptakan dalam kondisi yang demikian. Allah mentakdirkan mereka itu naqisatu aqlin, akalnya kurang, karena kita akalnya full, kita sempurna akalnya. Tapi wanita kelembutannya full, kasih sayangnya full, kita kurang kasih sayangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keindahan, saling menutupi kekurangan dan juga saling melengkapi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimussalah.